Baik, saya lanjut. Nah, di metode sublevel stopping ini akan terbagi menjadi 7 subbab ya. Yang pertama, pengertian tentang metode sublevel stopping. Yang kedua, kondisi yang cocok untuk penerapan sublevel stopping. Yang tiga, klasifikasi. Yang keempat, stop preparation atau persiapan untuk stopnya. Yang kelima, backfill. 6, unit operation. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan. Next. Nah, pertama pengertian. Untuk pengertian akan disampaikan oleh Novita Sari. Pada Novita. Suara saya temannya jual harganya 2.000-an. Dan umur temannya itu baru 6 tahun, tapi pintar banget cari uang. Adek kenapa gak mau jual? Waduh, itu di suara dari mana ya? Francisca. Francisca suara musik. Ini suara saya kedengaran atau tidak? Kedengaran. Oke. Pengertian dari sublevel stopping sendiri. Sublevel stopping umumnya adalah metode open stopping method atau yang kadang disebut sebagai stopping long haul atau base haul. Metode ini biasanya diterapkan pada tubuh biji tawar batu yang dikelilingi oleh reparasi atau rock country yang kuat. Tubuh biji atau ore body harus memiliki bentuk yang cukup teratur dan bentuk yang jelas. Biasanya kemiringan footwall harus cukup untuk memungkinkan ore tertarik dengan bebas. Meskipun metode tersebut telah berhasil diadaptasi untuk menambang, beberapa ore body dalam keadaan datar, sublevel stopping tidak tergantung pada lebarnya ore body. Dalam metode ini, badan biji atau body berposisi secara vertikal di bagian beberapa tempat dan di antara tempat stop tersebut dibentuk. Pilar tulang rusuk di antara mereka memisahkan dua stop berdekatan, membiarkan tiang mahkota di bagian tambang di tingkat atasnya, sedangkan tingkat lebih rendah atau low level digunakan sebagai tingkat untuk menentukan biji dari belakang. Selanjutnya, terus yang kedua ada kondisi yang cocok untuk penerapan metode sublevel stopping. Kondisi yang cocok itu ada 7. Yang pertama ada ore strength, yaitu menengah atau sedang hingga kuat. Lalu yang kedua ada rock strength, yaitu cukup kuat hingga kuat. Lalu yang ketiga ada bentuk endapan, yaitu tabular atau lentikular. Terus yang keempat ada kemiringan deposit, yaitu step 60 derajat sampai 90 derajat. Terus yang kelima ada ukuran dan ketebalan, yaitu ketebalan tidak di bawah 5 meter dan hingga 30 meter atau lebih. Lalu yang keenam ada ore grade, yaitu cukup seragam. Lalu yang ketujuh ada kedalaman 1 km atau bahkan lebih. Lanjut. Oke, tadi adalah pemaparan dari Novita. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Salizam. Tapi Pak Tommy, saya izin dulu Pak. Kebetulan device-nya Salizam ini agak bermasalah Pak. Jadi saya sama Salizam ini satu device Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, saya silakan. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi metode sublevel stopping. Nah, di sini ada sublevel stopping with benching. Ini adalah versi paling awal dari sublevel stopping, di mana biji antara dua sublevel berturut-turut digunakan untuk ditambang dengan mengebor lubang paralel menggunakan bor jackhammer dari sublevel atas ke sublevel bawah melalui lebar tubuh biji pada interval yang telah ditentukan di seluruh panjang stop. Interval sublevel pada metode ini dibatasi oleh kemampuan pengeboran dari bor dongkrak yang tidak dapat mengebor lubang
lebih dari 6 sampai dengan 8 meter. Dan karenanya, dengan metode ini, interval sublevel tidak dapat dipertahankan lebih besar dari ketinggiannya. Selanjutnya ada blast-hole stopping. Dengan munculnya bor drifter dengan berkapasitas tinggi, yaitu panjang dan diameter, yang mampu mengebor lubang 50 sampai dengan 100 mm dan dengan panjang 30 sampai 40 meter atau lebih ke segala arah. Interval sublevel dapat dipertahankan pada 15 sampai dengan 25 meter atau bahkan bisa lebih. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan bor semacam ini, praktik pengeboran lubang radial berdiameter besar yang lebih panjang dari penggerak bor atau sublevel mulai berlaku. Berdasarkan ketebalan biji, badan biji, blast-hole stopping dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama itu ada longitudinal sublevel stopping. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Kelihatan nggak? Oh, maaf Pak, sebentar Pak. Nah, metode ini pada dasarnya untuk badan biji atau ore body yang memiliki kisaran ketebalan 5 sampai 20 meter. Tapi tinggi dan panjangnya dapat bervariasi. Nah, pada panjang stop hingga 90 meter dan tinggi hingga 120 meter, tidak jarang dalam kondisi yang sesuai. Akses ke stop dilakukan melalui lift service yang menghubungkan dua tingkat pengangkutan utama. Yang kedua itu ada transfer sublevel stopping. Ini ada gambarnya, bisa dilihat. Nah, metode penghentian ini memiliki ciri-ciri yang sama, berkaitan dengan ketinggian lombong atau tambang, penyebaran peralatan dimensi dan posisi berbagai cakrawala pengeboran, dan ukuran pengerjaan lombong atau tambang seperti yang dilakukan pada sublevel longitudinal. Selanjutnya itu ada big atau large blast-hole stopping. Nah, ini adalah versi terbaru dari sublevel stopping, yaitu menggunakan bore down the hole atau DTH, mampu mengebor lubang berdiameter 150 sampai dengan 200 mm dan panjangnya bisa sampai 40 meter. Dengan penggunaan bor semacam ini, lubang sembur dapat dibor hingga kedalaman 150 meter, tergantung pada kondisi tanah dan kemampuan alat berat untuk mengambil baja dan bor. Oleh karena itu, tinggi lombong dapat divariasikan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat terkait stroke preparation. Pada Rahmat, saya persilakan. Saya akan melanjutkan tentang Mat, suaranya bergema, Mat. Coba cek. Masih bergema. Ya. Kayaknya dipakai speaker itu Rahmat. Anunya. Tadi pertama pakai. Berapa senset masih kah? Terdengar tapi bergema masih. Tes masih kah? Sudah aman sudah. Selanjutnya preparation itu ada 4 bagian. Yang pertama itu akses ke
lokasi stop dibuat dengan menggunakan brake dan crosscut dari level utama. Rise atau kenaikan biasanya dikenal sebagai rise circuit, menghubungkan antar level pada level bawah. Pekerjaan berikut untuk tata letak level juga dapat dilakukan secara bersamaan. Ini termasuk mengemudikan pengekstrak atau pengangkutan melalui drive dan menghubungkan kedua penggerak ini pada speed crosscut atau draw point. Yang kedua itu slot crosscut juga didorong pada bagian paling lebar dari tubuh biji di dalam. Pada kontak hanging biasanya setengah di ori body dan setengah di controller. Slot race didorong cenderung mengikuti kemiringan badan biji. Peningkatan ini biasanya dikenal sebagai slot atau cut-out rise. Next. Yang ketiga itu selanjutnya itu kenaikan ini dapat dilakukan dengan mengikuti salah satu teknik penggerak kenaikan berdasarkan panjang dan kemiringan. Tetapi ini teknik long haul rise diadopsi peralatan yang sama, tenaga kerja dan layanan yang sama dapat digunakan untuk mengubah lubang slot paralel dan ring hole disco. Yang ketiga itu setelah menyelesaikan sirkuit race dimulai dari kenaikan ini di berbagai horizon yang berbeda pada sublevel atau penggerak bor dengan ukuran yang cukup untuk menampung 11 drill didorong baik di F atau W, footwell, tengah atau di H atau W, hanging pada ori body. Drive ini dapat digunakan dalam jumlah 2 kali lipat atau jika diletakkan pada kontak kedua dinding, atau 3 kali lipat atau jika diletakkan di tengah dan pada kontak kedua dinding, tergantung pada ketebalan tubuh biji. Yang keempat itu short rise, kemudian diperlebar tergantung pada pemiringan rise dengan mengebar lubang paralel vertikal atau miring. Lubang slot diberikan jarak 1 sampai 2,5 meter dalam baris yang sama dan beban dijaga antara 1 hingga 2 meter. Jika diameter lubang lebih besar dari 100 mm, jarak dan beban bisa lebih ditingkatkan. Lubang-lubang ini diledakkan pada slot rise. Dan akhirnya ruang atau speed yang dibuat hingga ketinggian penuh dari stok, lebar badan biji dan untuk panjang 3-4 meter dikenal sebagai celah atau janton. Dengan menggunakan slot ini sebagai permukaan bebas, cincin yang dibuat dari penggerak bor atau sublevel diledakkan. Yang selanjutnya itu yang kelima, backfill sublevel stopping. Metode penambangan sublevel stopping sangat populer di tambang logam Kanada karena memungkinkan pengolahan biji maksimum karena penambangan tanpa pilar. Metode penambangan sublevel stopping umumnya digunakan untuk mengekstraksi endapan biji tabular yang miring tajam yang dicirikan oleh benturan yang relatif panjang dan memiliki berbagai ketebalan. Biji dipulihkan dari setiap sublevel dalam urutan yang diusahakan dari stok, primer, dan sekunder dengan penggurukan tertunda dengan cara menciptakan bayangan stres untuk menghindari penumpukan stres tinggi di pilar biji. Backfill ini adalah perhatian utama saat menambang stops yang berdampingan untuk penambangan tanpa pilar. Stabilitas permukaan backfill yang terbuka diatur oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah dimensi stop, kekakuan backfill, getaran yang diinduksi oleh kohesi dan ledakan dari stop yang berdekatan yang sedang ditambang. Isi ulang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama itu hydraulic fill,
Juga dikenal sebagai pengerukan lumpur di mana terdiri dari campuran tiling pabrik yang diklasifikasikan permeable dan kepadatan rendah pasir, batu, dan air yang memiliki dan kepadatan pulp rata-rata sekitar 60% hingga 70% kepadatan. Bahan pengisi diangkut melalui jaringan pipa dengan kecepatan tinggi sambil mempertahankan turbulensi untuk mencapai suspensi partikel padat yang baik. Yang kedua itu pas fill penggunaan pasta terdiri dari tiling pabrik kental yang dihasilkan selama pemrosesan mineral yang dicampur dengan aditif seperti semen, portland, kapur, abu layang bubuk, dan kerak peleburan. Isi pasta yang menggunakan berbagai macam tiling dan tiling yang akan dibuang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan sistem pengisian hidrolik. Ini termasuk tiling pasir atau tambang. Air dan semen ditambahkan untuk meningkatkan sifat kekuatan pengisian. Kepadatan curahnya adalah 75-80% padatan menurut beratnya. Yang ketiga itu Kemen rockfill. Kemen rockfill ini juga dikenal sebagai rockfill konsolidasi. Ini terdiri agregat berukuran atau tidak berukuran dilapisi dengan pulp semen portland yang memiliki keseluruhan kadar semen 4-6%. Isi pengingat di bawah 4% tidak sesuai untuk pengingat pelapisan pada agregat, dan isi pengingat lebih dari 6% kurang ekonomis. Limbah perkembangan juga dapat digunakan sebagai pengganti agregat atau dapat dicampur dengan agregat di semen rockfill. Baik, terima kasih Rahmat sudah memaparkan materi. Selanjutnya adalah unit operation yang akan saya sampaikan. Unit operation sendiri itu adalah operasi unit ya yang ada di metode sublevel stopping, di mana ini seperti proses untuk penambangnya. Nah, langkah pertama itu tuh melakukan pengeboran ya. Jadi penggunaan jack legs, stopper, dan bor jumbo untuk pekerjaan drive edge. Stopping ring terpasang di drifter, dan ring pengeboran kipas, bor DTH atau yang tadi sempat disinggung sama Izam tuh down the hole atau ITH untuk pengeboran lubang ledakan besar. Nah, tadi setelah dilakukan pengeboran, yang kedua itu dilakukan peledakan. Peledakan ini menggunakan bahan peledak berbasis NG atau NVO. NVO dan PUP selama stopping. Dalam metode VCR itu vertical creature retreat, di mana itu digunakan muatan bola yang terdiri dari bahan peledak berdensitas tinggi, pengisian dengan menggunakan pemuatan pneumatik, penembakan secara elektrik atau dengan meledakan sekring. Pemutusan sekunder di stop itu dilakukan penembakan plaster atau pop. Terus yang ketiga tuh marking, ya tadi setelah diledak kan broken ore-nya tuh runtuh. Nah itu tuh kayak semacam pemisahan lah antara tiling, yaitu runtuhan tanah-tanah, dan materialnya. Itu aliran gravitasi biji dari stop ke horizon tingkat ekstraksi. Marking di draw point dengan aplikasi LHD Field Scope Rocker. Lalu setelah dimaki, selanjutnya tuh diangkut ya. Pengangkutan ini bisa menggunakan LHD, terus truk atau sistem pengangkutan menggunakan mobil tambang dan lokomotif. Selanjutnya, ini keuntungan dan kerugian. Yang pertama tuh ada keuntungan. Fleksibilitas operasi unit dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam artian kan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dia tuh bisa sambil ngebor. Nah, broken ore yang di bawah itu juga bisa sambil diambil lah, diangkut. Lalu yang kedua tuh keselamatan. Ketidakamanannya rendah. Berarti dia terbilang aman ya. Karena pekerja tuh bekerja di bawah atap pelindung. Sempat tadi dibahas sama Novita, ada yang namanya pilar mahkota kan. Itu tuh kayak pelindung di atasnya sublevel. Sehingga kondisi kerja tuh lebih baik. Laju produksinya sedang hingga tinggi, itu kembali lagi ke fleksibilitas ya, karena semakin banyaknya alat yang bekerja, maka produktivitasnya tuh juga semakin tinggi.
Nah, ini produktivitasnya sedang hingga tinggi, tidak padat karya, cakupan yang sangat bagus untuk mekanis. Lalu kekurangan dari sublevel stopping ini tuh yang pertama kerusakan akibat ledakan besar, kebisingan, getaran, ledakan udara, dan kerusakan struktural. Ini disebabkan karena dia berada di bawah tanah ya. Jadi misalkan dia di blasting, itu ya yang terdengar tuh yang di bawahnya. Lalu kedua keterampilan. Membutuhkan keterampilan khusus untuk pengeboran yang akurat, jika tidak deviasi lubang bisa terjadi. Menurut saya ini sama ya seperti metode sebelumnya, di mana keterampilan yang dibutuhkan tuh khusus lah kalau kita menggunakan perbandingan dengan tambang terbuka ya. Lalu biaya dan waktu pengembangan itu terbilang cukup tinggi. Setelah itu persiapan stop juga membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir itu biaya pengembangan dan fragmentasi batuan selama stopping itu meningkat ketika ketebalan deposit atau badinya tuh kecil dan kekuatan bijinya tinggi. Baik, itu tadi materi yang kami paparkan. Sekarang akan saya lihatkan video gimana sih proses penambangan di metode sublevel stopping. Suaranya ada, Dek? Memang nggak ada suaranya, Pak. Sambil saya jelaskan sih, Pak, ini. Ini ya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan di unit operation, langkah pertama yang dilakukan tuh mengebor. Ya kan setelah membuat jalan, pembukaan kan, langkah yang dilakukan selanjutnya tuh ngebor di sublevelnya ini. Nah ini ya, ini di blasting. Terus kalau ada teman-teman tanya nih, kenapa ini dia ada garis-garis kayak diagram kipas tuh, tadi sempat dijelaskan sama Salizem kalau nggak salah, itu tuh kayak memang tujuan paralel ya, di longitudinal sublevel tuh untuk tempat masuknya peledak lah, bahan peledak.
Ini diambil di Dropbox. Sebentar. Tadi kita kembali sedikit ya ke materi yang Rahmat bawakan, bahwasanya di sublevel stopping ini ada yang namanya backfilling. Itu tuh kayak sebuah metode yang dilakukan untuk apa ya istilahnya, kayak mengembalikan penyangga di core body-nya. Karena yang kita lihat kan kalau misalkan dia ini tetap diteruskan sampai habis, kan yang atasnya ini nggak ada penyangga, otomatis itu bisa memungkinkan terjadinya ambruk. Makanya kenapa dia dilakukannya backfilling sebagai penahan lah. Baik, tadi presentasi yang kami bisa paparkan. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Pak Tommy. Oke, terima kasih tempat ya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab ya. Terkait metode sublevel stopping, videonya sudah ada, penjelasannya sudah ada. Cuma mungkin ada beberapa kalimat yang sulit untuk dipahami gitu. Ya, saya nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman bisa menjelaskan lah ya dari kelompok 4 ya terkait penulisan di bahan presentasi dan makalahnya. Oke, saya persilahkan ke kawan-kawan 3 orang dulu yang mau bertanya. Saya persilakan 3 orang. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Juwita ya. Ya Pak. Oke, silakan Juwita. Baik, untuk kelompok 4 saya ingin bertanya pada 14. Sorry, berapa? 14. Saya ingin bertanya tuh, kan ada kalimat pada sketch crosscut atau drawing point. Itu seperti apa ya maksudnya? Pada Oke, baik. Sama ini satu lagi tadi bahwa Pranajiwa menjelaskan tentang mahkota yang pelindung atasnya itu seperti apa ya pelindung yang dijelaskan Nopi. Terima kasih. Oke, yang kedua. Nanya yang kedua saya persilakan. Suaranya Pak Komius kayaknya. Ya, silakan Pak Komius. Suaranya, Dek. Tidak kedengaran. Ya. Saya mau bertanya di slide ke-22, Pak. Slide ke-22 ya? Iya, di nomor 2 di situ kan ada tertulis setelah pengeboran kan ada peledakan penggunaan bahan peledak berbasis NG dan ANFO. Nah, mungkin saya minta penjelasan dari kelompok 4 apa itu bahan peledak yang berbasis NG dan ANFO, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan bagus-bagus ini. Saya persilakan. Saya Pak. Iya, Rehan ya. Iya. Saya mau bertanya di slide ke-5. Slide ke-5. Nah, itu saya minta penjelasan gambarnya itu.
Itu kan ada kayak ring drilling, ada long holes. Nah itu diminta saya jelaskan. Oke. Ya, 3 penanya dulu ya. Nanti teman-teman yang lain persiapkan pertanyaannya apa saja untuk di sesi selanjutnya. Oke, tadi pertanyaannya Juwita itu di slide 14 tuh ada kalimat space cross cut dan draw point ya. Ya, nanti mungkin bisa ini ditampilkan di yang 14 deh. Di slide 14. Nah. Slot cross cut ya. Nah, ini mohon dijelaskan nih. Maksudnya apa ini? Space cross cut. Kami diskusi dulu Pak ya. Gemamat suaranya. Pak Tommy, Ya. saya izin stop share dulu ya Pak, buat cari-cari bahan diskusinya Pak. Boleh. Boleh. Mungkin yang sambil yang lain tuh pertanyaannya kan sambil satu orang nyari. Nah, ini ada apa pertanyaan Pak Komius tadi di slide 20. Di situ ada kegiatan peledakan. Nah, itu di situ kan ada bahan peledak tuh yang berbasis MG dan ANFO. Nah, itu mungkin bisa dijawab. Itu maksudnya apa? Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Pakomius tadi. Pertanyaannya terkait bahan peledak ya. Bahan peledak NG dan ANFO. Nah, itu bahan peledaknya itu yang dipakai itu ada NG dan ANFO. Nah, kalau NG itu nitroglycerin, itu dia tuh kayak semacam dinamit yang peka. Dia itu terdiri dari stride dinamit, gelatin dinamit, dan amonium dinamit. Nah, kalau yang ANFO itu, dia tuh bahan peledak yang terdiri dari campuran amonium nitrat dan
fuel oil. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi bahan peledak yang bisa digunakan sebenarnya banyak sih ya. Untuk bahan peledak itu ada yang disebut NG ya. NG itu nitrogliserin. Namanya nitrogliserin. Kalau tidak salah itu produknya nanti dinamakan dinamit ya kalau nggak salah untuk nama bahan peledaknya. Terus yang berikutnya yang umum biasanya dipakai di tambang ya itu biasa menggunakan ANFO. Jadi ANFO itu kepanjangannya amonium nitrat fuel oil. Jadi amonium nitrat itu sama seperti kayak pupuk urea ya, itu kan amonium nitrat ya. Terus fuel oilnya berupa solar gitu ya. Nah, bahan peledak ANFO itu biasanya dia peka dengan namanya primer. Nanti kita ketemu di mata kuliah teknik peledakan ya untuk membahas mengenai apa namanya bahan peledak yang sering digunakan di tambang. Oke. Itu untuk apa pertanyaan Pak News tadi sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan si Juwita sama Rehan belum terjawab, silakan dijawab dulu. Baik Pak, saya coba jawab pertanyaannya Raihan. Bentar. Bisa di Zoom? Bisa. Tidak bisa. Nah, jadi gini Mas Raihan, untuk step-stepnya tadi kan nggak kelihatan ya, terlalu kecil. Maaf ya Pak, bentar Pak. Ya. Oh sebentar Pak. Ini ada yang diperbesar tuh zoomnya. Apa namanya di PowerPoint ini kan diperbesar gitu. Ini sudah jelas Ini ya Pak? kelihatan Rehan? Sudah jelas. Nah oke, jadi gini Mas Raihan. Kalau tadi kan aku sempat sebutkan step-stepnya kan, ada yang dia pengeboran dan lain sebagainya. Di sini aku ambil dari yang paling kanan dulu ya, SAF. SAF itu kan dia kayak semacam yang kami dapat ya, yang aku lihat di pengertian itu ya butuh SAF itu dia kalau di sublevel tuh kayak mirip pengangkut lah. Itu entah itu pengangkut transportnya atau pengangkut batu baranya itu juga masih belum dijelaskan. Terus kalau yang ditanya tadi mana yang namanya sublevel nih, ada 2 sublevel ini, berarti dia tingkat 2 lah. Terus di sublevel ini pilar yang dipakai itu berbeda sama metode room and pillar ya. Kalau room and pillar kan pilarnya dipakai terus ditinggal. Kalau di sublevel ini pilar yang dipakai itu ini di antara sublevelnya ini. Terus setelah itu ring drilling drift. Drift kan kayak semacam lubang jalan untuk keluar masuk lah. Nah ring drilling ini tuh ya buat ngebor. Jadi dia kayak ring cincin untuk ngebor itu. Terus ini sih draw point kan tempat untuk mineralnya. Terus transport drift ini juga jalan untuk transportnya. Loading crosscut kan crosscut ini kan kayak semacam jalan yang nembus ke ore body lah. Diam lah. Semacam jalan yang nembus ke ore body. Jadi ini tempat buat nyangkut. Sedangkan untuk stop sendiri sebentar saya stop sebentar.
Suaranya nggak ada ya? Oh iya Pak, ini lagi cari contohnya tadi Pak. Hilang Pak. Oke. Ini ya Mas Ryan, stop itu tuh dia kayak proses penambangan bawah tanah yang awalnya tadi tuh ada apa ya istilahnya kayak ada ore body, terus ore body-nya tuh sudah di apa ya diambil lah, ya sudah di remove. Itu sih Mas Ryan, gimana? Jelas. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Dela tentang tadi mana gambarnya Bang? Sekalian sudah? Bentar Mas. Nggak melaka ya? Nah ini mati yang di atas, ini crown ring. Bukan yang tadi, yang gambar tadi. Gambar yang mana? Yang Raja juga? Kan ada pertanyaan dia tuh tentang crosscut sama drawpoint. Itu tuh. Ya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila ya tentang crosscut. Itu kan ada crosscut kan? Nah itu lubang bukan mendatar yang menyilang atau bisa disebut kayak seperti memotong gitu nah, memotong jurusan 8 biji gitu kan. Nah kalau yang drawpoint ini tempat penurunan biji peledakan, hasil dari peledakan dan terletak di bagian bawah lombong nih, yang terletak di bawah lombong. Penurunan dan pengisian biji ke alat angkut dilakukan dengan memanfaatkan gaya berat. Itu sih. Gimana Mbak Dila? Suaranya sih kurang agak gimana gitu, cuman sedikit-sedikit bisa dimengerti. Mau saya ulang? Tadi kan Mbak Dila nanya tentang crosscut. Nah, itu suatu lubang bukaan mendatar yang menyilang. Lubang yang mendatar yang menyilang atau memotong jurusan 8 biji. Nah, yang kedua tadi itu ya drawpoint. Kalau drawpoint itu hasil peledakan, biji hasil peledakan yang terletak di bagian bawah lombong. Tahu penurunan dan pengisian biji ke alat angkut dilakukan dengan memanfaatkan gaya berat. Tuh, drawpoint yang memanfaatkan gaya berat. Gimana Mbak Dila? Oke. Tadi pertanyaannya apa tuh? Tentang mana? Ya, drawpoint sama crosscut Pak. Sama crosscut ya. Ya. Nah, terus di sini ada mahkota pelindung nih, crown pillar ya. Nah, itu satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Ya, saya coba jawab Pak, tapi saya cari gambar contohnya dulu Pak. Ya. Di mana letaknya tuh kalau crown pillar itu? Bagian atas kah, di bawah kah?
Jadi maaf Mbak Dela, tadi malam sebenarnya saya sempat cari itu ada keterangannya tapi nggak ketemu di jurnal, maksudnya di bukunya. Saya coba jawab dari sini lah ya. Inilah. Nah, kelihatan kan ini ada tulisan crown drive. Nah, yang dimaksud dari crown pillar tuh pilar mahkota ya, sesuai namanya. Dia tuh berada di posisi atas untuk penyangga sublevel yang di bawahnya. Istilahnya dia menyangga beban-beban yang ada di atasnya lah, batuan atau tadi disebut rock, country rock, itu batuan asli. Itu sih Mbak. Ya intinya dia tuh kayak semacam pelindung lah untuk kegiatan yang ada di bawahnya. Gimana? Halo? Gimana? Oke. Oke, terima kasih. Mas, terus. Oke, crown pilarnya terletak di atas ya. Kalau dari gambar ini bisa diperbesar ya? Ya, bisa Pak. Sebentar Pak. Nah, ini crown pillar biasanya letaknya pada bagian atas ya. Ya, letaknya posisinya pada bagian atas di sini, di bagian atas ini biasanya untuk crown pillar. Sebenarnya dia menjaga gitu ya. Ini bagian ini disebut dengan crown pillar dan ini biasanya tidak diambil gitu ya, crown pillar ini. Saya nggak tahu kenapa di picture ini dia terambil di sebagian posisinya. Ya, dengan metode sublevel stopping. Tapi biasanya kalau crown pillar ini dia penyangga dari batuan itu sendiri gitu ya, di mana dia digunakan sebagai penahan untuk batuan di atasnya. Karena gini, dengan space bukaan yang terlalu besar ini gitu ya, bisa saja tanpa dia sebelum dia disangga gitu, karena misalnya penambangan tidak ada crown pillar di sini, ini bisa saja dia tiba-tiba langsung ambruk gitu ya pada bagian high wall-nya, pada bagian high wall daripada core body-nya. Makanya di sini ada fungsinya crown pillar itu untuk menjaga kestabilan daripada space lubang bukaan ini yang cukup besar dimensinya. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sesi yang kedua, saya persilakan sesi yang kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait metode sublevel stopping. Saya persilakan di sesi yang kedua. Saya Pak. Ya, Melty ya. Ya Pak. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Kedengaran, tapi ini ya kayak echo gitu ya. Tes. Saya mau bertanya Pak. Akhir video tadi. Tempatkan video tadi ya. disinggung feeling pain. Jadi saya mau tanya Pak, media yang digunakan untuk proses backfilling itu apa ya? Dan bagaimana proses backfilling tersebut? Pak? Terima kasih.
Oke, pertanyaan berikutnya. Saya persilakan di sesi yang kedua. Permisi Pak. Ya, silakan Rafael. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Yang slide ke-19. Slide ke-19. Ya. Yang maksudnya seperti semen. Maksudnya seperti semen? Yang pasta file Pak. Yang semen potrat kapur sama abu layak bubuk dan terak peleburan ini maksudnya seperti apa ya? Makasih. Oh, semut Portland gitu ya, kapur. Iya Pak. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu di slide nomor 7. Di situ ada bentuk endapan tubular dan lentikular. Nah, itu bisa dijelaskan dari kelompoknya presentasi. Tubular itu seperti apa dan lentikular itu seperti apa bentukan endapannya. Soalnya kan dari gambarnya itu belum ada dijelaskan bentuk-bentuk dari endapannya. Oke. Saya izin minta waktu untuk berdiskusi, Pak. Boleh, silakan. Jangan terlalu lama ya.
Bagaimana kelompok 4? Saya persilakan. Baik Pak, saya mungkin coba jawab pertanyaan Melki terkait material yang ada di backfilling sama cara backfillingnya. Nah, ini sebentar saya share screen. Ini sebenarnya tadi sudah sempat disampaikan sama Rahmat, mungkin karena suaranya kurang terdengar jelas. Jadi materialnya tuh yang pasti adanya semen ya, semen, terus agregat tuh mungkin seperti kerikil, batu-batuan, dan juga tiling dari ore. Nah, saat proses tambangan itu tadi ada yang namanya marking kan, itu kayak pemisahan. Nah, limbah-limbahnya tuh dia nggak dibuang, jadi limbahnya tuh dikumpulkan. Nah, saat sudah selesai sekitar 50% ore body-nya tuh tertambang, itu dilakukan backfilling. Kalau misal tanya gimana caranya, tadi saya sempat nemu video, tadi belum enggak saya masukkan. Bentar. Nah ini, Mas Melki, kurang lebih seperti ini. Sebentar nih masih. Oh ya, ada pipa ya? Iya Pak, jadi kurang lebih seperti ini tadi ya. Ya. Lubang di bawahnya atau draw point yang untuk ngambil itu dia pakai fill wall, lalu atasnya ini dialurkan, pasang pipa, disalurkan pipa, baru material-material yang sudah diolah tadi dimasukkan ke dalam sini stopnya. Begitu Mas Melki, gimana Mas? Oke, jawabannya bisa dimengerti dan memuaskan. Baik, terima kasih Mas Melki. Yang kelima, Rafael. Slide 19 pada pastafil. Itu ada Portland, semen Portland, ada kapur, ada as. Apa tadi? Ya, saya akan jawab dari Mas Rafael yang tentang semen Portlandnya. Semen Portland, abu layang, sama batu kapur, sama apa lagi satunya? Perak pelebur. Peleburannya? Ya, perak ya. Perak. Nah, saya akan menjelaskan semen Portland dulu ya. Ini semen yang paling umum yang digunakan secara umum lah di seluruh dunia sebagai bahan dasar beton, mortar, plaster, sama yang adukan non spesialisasi ya. Semen ini dikembangkan dari jenis lain seperti kapur hidraulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abu layang lah, seperti kayak abu terbang gitu.
merupakan sisa dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Abu layang ini atau bisa disebut terbang, salah satu residu yang dihasilkan dalam pembakaran yang terdiri dari partikel-partikel yang halus gitu. Sedangkan apa gitu? Yang batu kapur. Ini material yang berasal dari batuan sedimen yang berwarna putih halus lah, yang mengandung mineral kalsium. Nah, 3 senyawa itu yang utamanya yang kalsium karbonat, kalsium oksida, dan kalsium hidroksida. Yang terakhir itu ya terak peleburan. Terak peleburan ini produk sampingan atau ampas yang menyerupai batu kaca yang tersisa setelah logam yang dinginkan, yang telah terpisah gitu, yaitu lebur dari biji bahan baku logam. Nah, terak ini biasanya terdiri dari campuran logam oksida, dan silikon dioksida. Itu sih menurut saya. Gimana, Mas Rafael? Mau saya ulang? Enggak. Makasih ya, Mas. Nggak boleh Pranajiwa kamu begitu. Silakan bebas nih mau bertanya. Ini itu sih Pak, soalnya yang kami diskusikan tadi itu kayak lebih apa ya Pak? Lebih ringkas. Ya lebih ringkas. Jadi kalau misal Rapel minta diulangi, kami ringkas dulu gitu Pak. Diulang lagi biar diringkas. Enggak, makasih. Oke. Material pastafil. Terima kasih Rapel. Biasanya kalau untuk beton itu kan campurannya dia semen dengan agregat ya, untuk beton pada umumnya gitu. Nah, untuk material pastafil itu tetap juga bisa menggunakan semen Portland ya untuk campurannya, dicampur dengan kapur, dicampur juga dengan fly ash. Jadi abu layang bubuk itu sebenarnya maksudnya itu adalah fly ash. Nah, kalau fly ash itu kan hasil limbah dari pembakaran batu bara tuh. Ya, biasanya di PLTU tuh banyak tuh produk hasil fly ash namanya. Nah, itu masuklah dalam kategori B3. Ya, limbah beracun ya. Bahan berbahaya dan beracun ya kalau tidak salah fly ash. Sama terak peleburan, hasil peleburan logam itu kan ada kerak-keraknya gitu ya. Itu juga termasuk kategori limbah B3. Nah, material-material itu sebenarnya bisa kita gunakan gitu ya untuk campuran antara semen, kapur gitu ya, untuk material pastafil di lokasi yang nanti akan kita tempatkan gitu. Ya, jadi ada isu lingkungan lah ibaratnya itu ya. Kalau untuk flying ash, penggunaan flying ash, terus terak peleburan gitu. Ya, oke. Ini untuk pastafil. Terus yang berikutnya di slide 8 nih ada bentuk endapan tabular dan lentikular ini maksudnya bagaimana nih? Tadi pertanyaannya oleh Ferdian nih. Iya Pak, saya coba jawab dari pertanyaan dari Mas Reza Ferdian terkait endapan tabular dan lentikular. Kalau untuk endapan lentikular itu Pak, untuk sekarang kami mesti mendapat, mungkin bisa jadi PR juga buat kami Pak. Kalau untuk endapan tabular itu dia endapan yang berbentuk datar. Ini seperti itu Pak. Untuk itu metode penambangan kalian lihatkan itu endapannya mirip ya. Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Gimana ini? Suaranya putus-putus Pak. Halo.
Kedengaran tidak suara saya? Itu ini kan pendapatnya tabular tuh. Biasanya tabular kan cenderung tegak gitu. Nah ini bagaimana nih? Bisa dijelaskan? Pak, kan semalam tuh kami sempat tinjau kan Pak, terus kami juga sempat cari yang tabular sama lentikular itu Pak. Pas kami searching, rata-rata buku yang membahas tuh dia cuma sebut itu aja sih Pak, tabular sama lentikular. Jadi kami carinya tuh malah ke translate Google gitu sih Pak. Bisa lihat bukunya di mana bukunya? Bukunya kan ada subcopy juga kan saya kasih ya, atau mungkin dari jurnal yang kalian peroleh gitu. Pernyataan untuk tabular, apakah tabular ini maksudnya pengendapannya itu flat dulu, setelah ada misalnya gaya tektonik sehingga merubah posisi daripada bijinya gitu, atau seperti apa? Baik, saya screenshot Pak. Ya, silakan. Mana sih? Deposit set. Oh iya. Ini Pak. Ini dari yang Pak Tommy kirim itu Pak. VCR-nya VCR. Kepanjangannya. Gimana Pak? VCR. VCR tuh vertical crater retreat Pak. Ini coba ke atas. Gimana Pak? Ke atas di halaman sebelumnya. Terus ke halaman sebelumnya. Coba kembali lagi Pak. Depositnya tetap tajam ya, maksudnya
kemiringannya 60 sampai 90 derajat untuk kemiringannya. Mungkin tabular ini ya mungkin lebih ke apa namanya, menjari atau seperti apa gitu bentuknya, bentuk depositnya ya. Ini tergantung daripada genesanya seperti apa nih. Ya karena ini berhubungan dengan bentuk daripada model biji apa bijinya seperti apa, penyebaran bijinya. Tapi tetap di sini deposit bitnya untuk metode ini dia cocok untuk sudut 60 sampai 90 derajat. Ya. Oke. Terus pertanyaan berikut Ferdian tadi sudah ya terkait ini. Ini bentuknya ya, bentuk endapannya. Tapi semua kembali ke genesanya lagi. Ya, genesa pembentukan daripada zona mineralisasi seperti apa. Ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan di sesi yang ketiga 3 orang terkait sublevel stopping. Saya persilakan untuk di sesi yang ketiga. Ya, kawan-kawan, mungkin ada yang mau ditanya atau memberikan apa ya, masukan gitu ya, atau memberikan penjelasan terkait metode sublevel stopping ini. Untuk di minggu depan makalahnya tolong di-share ya ke kelompok-kelompok lain ya. Untuk minggu depan. Jadi teman-teman bisa baca nih. Kelompok-kelompok lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait metode yang disampaikan oleh kelompok 4. Videonya bagus yang tadi ya. Coba bisa tampilkan videonya terkait metode sublevel stopping. Baik Pak. Ya. Ya, ini untuk endapan sublevel stopping cocok untuk endapan yang sifatnya bitnya agak curam. Terus model bijinya itu dia agak tebal ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini jalan akses masuknya berupa ram. Coba stop dulu. Kembali ke tadi. Kembali lagi. Nah, berupa ram seperti ini ya. Dari atas ke bawah gitu. Nah, ini kemiringannya pada saat peranjangan si RAM-nya ini harus diperhatikan grade-nya dari atas ke bawah. Terus videonya dilanjutkan lagi. Oke, ini sistem perencanaannya untuk pembukaan sublevel stoppingnya. Yang warna kuning agak tua dia primer, bukan primer. Yang berwarna kuning agak muda dia bukaannya sekunder. Jadi yang pertama kali dibuka itu adalah yang warna kuning tua dulu. Bertahap dari bawah ke atas. Oke. Suaranya bisa nggak ditampilkan ini? Harusnya di share screen bisa.
Nah, ini pembuatan div ya, yang sebelah sini. Stop dulu. Stop yang tadi. Sebelumnya. Nah, ya, dia pembuat dari RAM, ya, dari akses dari RAM ini anotasi saya kelihatan deh. Anotasi saya kelihatan. Oke. Akses dari RAM gitu ya, di mana RAM ini sebenarnya menghubungkan antar level gitu ya. RAM ini menghubungkan antar level. Nah, ini dibuatlah akses ke level, dimana di sini ada drive ya. Ini lubang buka namanya drive. Lalu yang ini disebut dengan crosscut ya, yang memotong si badan bijinya ya, ini disebut dengan crosscut. Tadi di video temannya di kelompok 4 kan sebelumnya itu ada tulisan sharp ya, sharp yang arahnya ke atas begini gitu ya. Ini juga fungsinya adalah menghubungkan antara level sebenarnya ya, fungsinya hampir sama dengan RAM ini ya, hampir sama dengan RAM ini. Oke, terus dilanjutkan lagi. Oke, ini prosesnya pembuatannya dari bawah ke atas dulu, yang ada beberapa gunung batu ya, di proses penambangannya bawah ke atas. Oke, ini materialnya lagi ditambang. Oke. Coba di back sedikit aja tadi. Tadi ada lubang bor yang cukup besar ya. Back. Kembali. Tadi ada lubang bor tadi. Pemboran, di situ ada lubang bor yang cukup besar. Nah, ini ya, pada posisi ini kan ada lubang bor yang cukup besar ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini lubang bor yang cukup besar. Nah, lubang bor yang cukup besar ini adalah sebagai yang bebas. Jadi kalau dalam suatu ledakan, kalau kita mau meledakkan batuan gitu ya, itu harus ada namanya bidang bebas. Mana kalau di dalam tambang bawah tanah ini bor yang cukup besar, ini tidak diisi dengan bahan peledak. Jadi nanti diarahkan arah lemparannya adalah ke dalam ke arah lubang yang besar ini. Nah, ini dilakukan secara bertahap nih. Tahap pertama di sini, terus nanti diikuti dengan tahapan peledakan berikutnya di belakang. Jadi dia ada waktu tunggunya nih untuk setiap masing-masing lubang peledaknya. Secara bertahap. Coba di next tekan lagi di play lagi videonya. Oke, ini tahap yang pertama. Nah, ini sudah tercipta bidang bebas di sini. Selanjutnya, bidang bebas itu tercipta di sini. Peledakannya sudah mulai kenapa ini? Maaf, Pak. Jadi secara bertahap diledakan ya kan. Oke, dan menciptakan tanda di sini ya. Dasar ini. Ini ditutup ya. Saya bisa menggunakan bantuan kayu gitu ya. Lalu diisi dengan material. Nah, material yang bisa digunakan tadi kan saya sudah sebutkan, bisa menggunakan semen Portland yang polanya dengan kapur, terus
bisa dengan campuran fly ash atau perak dari pemurnian logam gitu ya, atau juga bisa dengan ini tiling. Jadi kan material yang hasil ditambang itu kan dibawa ke unit pengolahan. Ke dalam unit pengolahan kan harus dimurnikan. Yang tailing, yang pengotor dipisahkan dengan material yang dimurnikan. Nah, material yang tailing itu yang sebagai pengotor itu sebenarnya bisa diolah untuk dikembalikan ke dalam lubang tambang sebagai material backfilling. Ya. Jadi bisa digunakan sebagai material backfilling. Itu kayak ini. Oke, next. Bisa juga parkir. Luas terus. Ada juga begitu. Fungsinya untuk material ya, yang arahnya ke atas. Jadi material dari perambangan di sini ini bisa dibawa langsung ke sini, lalu diangkut ke atas. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini level stopping? Halo, suaranya kedengaran? Mau tanya Pak, ini berarti Pak metode penambangannya overhand dari atas. Overhand, nah, dari bawah ke atas ya. Overhand kategori ini. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan, Rehan. Itu bijinya itu diangkut lewat yang vertikal tadi. Iya, di lewat jalur vertikal karena kan mau dibawa ke permukaan kan. Jadi materialnya dikumpul di satu tempat ya, dari drop point dulu, dari drop point lalu nanti dikumpulkan ke satu tempat, lalu nanti diangkut lagi secara vertikal ke atas. Ya. Lagi yang lain? Biasanya dia yang jawab nih, kelompok 4 harus sebagai jawab ini. Saya lagi Pak, ini terkait yang vertikal atau tebal Pak. Misal proses penambahan ini kan tanpa pilar penyangga Pak, hanya di ram itu jadi runtuhan. Nah itu vertikal shaftnya itu bisa dijadikan apa ya gitu bisa begitu Pak. Ya bisa dijadikan sebagai evakuasi di situ. Oh iya Pak. Ini yang lain? Oke, ya. Saya kira ini materinya cukup ya terkait level stopping. Terima kasih kelompok 4. Nah ini masukan dari saya ya terkait kelompok 2, 3, dan 4 PLP Mangala. Ya, kita coba lihat di kelompok 1 Mangala. Bentar saya coba buka dulu. Kelompok 1 ada revisinya pilar. Mungkin kita bisa lihat sama-sama begitu ya. Ini kelihatan screen-nya. Kelihatan? Ya. Di sini kelihatan jelas gitu ya. Di setiap penulisan ini dia ada nyadut gitu ya. Jadi sudah di sini redaksinya dia mengambil dari manfaat dari referensi yang sudah diperoleh. Terus di sini dimasukkan nih
namanya siapa gitu, nama dan tahunnya tahun berapa, yang nama si penulisnya tahun berapa tuh, yang dibuat ini di kelompok 1 sudah mulai bagus baik penulisannya. Jadi maksudnya Anda mengutip itu, Anda mengutip itu harus ini apa namanya, harus muncul tuh nama penulisnya siapa, tahun berapa, dan bukunya itu dimasukkan ke dalam daftar perpustakaan. Coba kalian di sini ada nggak di daftar perpustakaan? Nah, dari daftar perpustakaan itu sesuai ya, sesuai dengan nama orang yang dikutip gitu, beserta tahunnya. Ya, contoh misalnya di gambar strap pilar di sini, oh ternyata ini diambil di buku Husrulik ya, bukunya Husrulik tahun 2001. Ya. Nah ini saya harap teman-teman di kelompok 2, 3, dan 4 ini harus dicantumkan nama yang dikutip siapa, tahunnya tahun berapa. Sampai sini paham nggak Mbak? Mbak. Ya, nanti mungkin bisa dipinjam aja tuh bagi acuan gitu ya, laporan kalian untuk kelompok 1 yang terkait sistem penulisan kalau Anda mengutip orang lain ya. Nah sama ini di kelompok 4. Ini kelompok 4 bisa kelihatan kelompok 4. Kelihatan, Pak. Ini kelompok 4 ini tulisannya cuma 2. Ya, terlihat terlalu sedikit kalau 2 ini apa atau nama ini ya. Jadi mungkin untuk kelompok 2 yang ada 4 ini untuk dan perpustakaan yang digunakan 4 atau 5. Atau 2 yang spesifik. Jadi di sini tulis ada rahasia lagi, di sini ada rahasia lagi gitu ya. Seperti ada custom gitu ya, terus di sini ada lagi rahasia gitu ya. Jadi hanya 2 itu aja, dua referensi yang Anda gunakan. Jadi tolong nanti tambah lagi referensi. Kalau bisa ini dari jurnal sih ya. Misalnya Anda di jurnal dapat nih misalnya penelitian tentang sublevel stopping. Ternyata produktivitasnya di lokasi tambang itu, di lokasi tambang misalnya, lokasi tambang A misalnya dia dapatnya 300 ton per PG gitu misalnya. Nah itu bisa Anda masukkan sebagai contoh gitu dari jurnal-jurnalnya penelitiannya orang ya. Oke. Jadi mohon untuk tanya Pak. Kalau misal gini sih Pak, ada buku, terus di dalamnya tuh ada statementnya dan fee payment itu Pak. Nah itu yang dikutip tuh kata-katanya ada fee paymentnya atau bukunya. Jadi tulisannya begini, kalau ada penulisnya misalnya Pranajiwa nih ya. Pranajiwa nih membuat tulisan misalnya di tahun 2018. Kalau saya buat buku lagi di tahun 2020, berarti kalau Anda mau mengutip pernyataannya si Pranajiwa itu bisa saja Pranajiwa 2018 gitu. Pranajiwa buka kurung 2018 tutup kurung dalam tulisannya dalam ini 2020 gitu ya. Baik Pak, makasih. Oke. Makanya Pak, Ya. Misalkan nih Pak, ambil referensinya dari jurnal. Di jurnal itu ada juga referensinya, maksudnya cangkingnya gitu kan. Kita penulis dari bukunya Pak, dari yang penyusun jurnal. Maksud saya itu yang kita ambil itu yang dimasukkan ke dapurnya itu orang penulis buku atau yang penyusun jurnal seperti itu Pak. Harus ini dong. Referensinya siapa, dia mengutip dari mana dulu isi jurnal. Nah itu harus dimasukkan dulu nama yang membuat pernyataan ditulis dulu, baru dalam ya tentang siapa gitu. Nah kalau sudah kalimat dalam berarti nama terakhir itu yang digunakan sebagai dapur. Paham Mas Dene? Pak, satu lagi Pak, boleh ya? Kita ambilnya referensi dari buku yang berbahasa Inggris Pak.
kita kan menyusun makalah ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu yang kita translate dari buku bahasa Inggris itu kan tidak apa-apa bahwa ada referensi dari terjemahan dari suatu aplikasi itu Pak. Oh enggak perlu. Tidak perlu. Jadi Anda langsung translate begitu, itu kan Anda sudah apa ya? Filter daripada langsung melakukan translate secara resmi gitu dari bahasa Inggris. Anda sadur ke dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah. Asal jangan salah aja gitu. Pengertiannya gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Dan lagi terkait revisi makalah kelompok 2, 3, 4 ya. Tolong nanti ambil dari contoh makalah di kelompok 1 sebagai referensi gitu. Bagaimana dia menganalisis menulis di situ ya dalam jadul. Lagi kira-kira teman-teman ini sudah mau jam 11 ya. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih ya atas segala apa namanya di materi ini ya. Saya lupa ya. Di minggu depan itu katakan dulu ya, topiknya. Katakan itu stopping. Oke. Jadi diskusi saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih.